Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini saya merasa Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Dan saya percaya saat ini juga Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dia sedang melawat dan dia sedang menjamah Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu ketika Bapak Ibu sedang menyembah, Bapak Ibu, itu Roh Kudus sedang bekerja. Dan kalau ada Bapak Ibu, ada sukacita yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, itu Roh Kudus sedang bekerja. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu hadir malam hari ini. Dan saya mau sampaikan bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu, saudara saya, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita memiliki akses langsung kepada Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu lagi menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Amin. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu serupa dengan gambaran anak. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan itu buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus dorong saya untuk katakan itu buat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu, percayalah bahwa Bapak Ibu setelah selesai ibadah Zoom ini, tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang akan dan yang tidak menerima lawatan daripada Tuhan. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam hari ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Amin. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Dan akan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kesembuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini, hari-hari ini. Apapun itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi. Ketika kita datang menghampiri hadirat, ketika kita datang menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan, penghiburan, pemeliharaan, dan jawaban atas pergumulan Bapak Ibu. Karena di hadirat Tuhan ada banyak blessing, ada banyak berkat yang telah Tuhan sediakan ketika Bapak Ibu datang untuk menyembah. Dan Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-95. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp, Discipleship, and Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-95. Dan malam hari ini saya masih beri tema about worship dengan subtema spirit. Worship in spirit. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati firman Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan, malam hari ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan belajar tentang worship ini. Bapak Ibu, ada 7 hal yang mau saya sampaikan dari kata worship ini. Dan tentunya ini tidak bisa menggambarkan secara utuh tentang penyembahan ini. Tapi biarlah ini memberikan kepada Bapak Ibu pengertian untuk Bapak Ibu semakin mengenal pribadi Allah. Nah, yang pertama adalah full, yang berarti utuh atau seluruhnya.
Nah, penyembahan kepada Tuhan menuntut seluruh keberadaan kita. Seluruhnya Bapak Ibu, dan bukan sebagian. Jadi seluruh keberadaan kita, artinya seluruh hidup kita sebagai living sacrifice. Yang kedua adalah obedience atau ketaatan. Bapak Ibu, di sini kata worship atau penyembahan pertama kali muncul di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Ketika Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Dan ini permintaan yang sangat berat buat Abraham. Nah, apa yang menunjukkan bahwa Abraham adalah seorang penyembah yang benar, Bapak Ibu? Sikap hatinya. Ya, sikap hatinya. Sikap hati yang bagaimana, Bapak Ibu? Sikap hati yang taat kepada perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan suruhkan, dan dia berkata, ini aku, Tuhan. Aku melakukan segala perintah-Mu. Sikap hati yang percayakan janji Tuhan. Seorang penyembah yang benar seperti Abraham, dia memiliki sikap hati yang percaya akan janji Tuhan. Dan sikap hati yang rela berkorban bagi Tuhan. Yang ketiga adalah relationship atau hubungan. Nah Bapak Ibu, bagaimana supaya kita memiliki relationship dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita memiliki keintiman dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa menyembah Tuhan? Bapak Ibu, relationship, hubungan atau keintiman dengan Tuhan tidak hanya ditentukan ketika tadi kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan selalu merindukan kita untuk menyembahnya. Saya percaya Tuhan merindukan Bapak Ibu untuk menyembah Dia. Tapi bukan berarti Tuhan itu fanatik untuk disembah. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan. Tetapi lebih kepada respect atau menghormati Dia. Tuhan mau Bapak Ibu menyembah kepadanya karena kita respect terhadap Dia. Bapak Ibu, segala sesuatu diciptakan pasti memiliki tujuan, bukan? Demikian juga ketika Tuhan menciptakan manusia. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia? Yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah Tuhan. Jadi ketika manusia diciptakan, Tuhan punya satu keinginan. Yaitu supaya manusia punya relationship. Punya hubungan dengan Dia. Tuhan menghendaki adanya satu hubungan dengan manusia. Hubungan antara penyembah dan yang disembah. Tuhan menghendaki adanya satu keintiman dengan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan itu menjadi putus. Manusia terpisah dari Allah. Tetapi Allah terus mencari manusia. Supaya manusia kembali memiliki hubungan dengan Dia. Bapak Ibu lihat, tokoh-tokoh di dalam kitab-kitab perjanjian lama yang Tuhan cari itu relationship, hubungan, keintiman. Henokh, Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Daniel, dan seterusnya. Semuanya memiliki relationship, hubungan, keintiman dengan Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang Tuhan cari. Nah, yang keempat adalah spirit. Worship in spirit. Menyembah di dalam roh. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang worship ini. Dan saya percaya bukan bahwa Tuhan mau bawa Bapak Ibu kepada penyembahan pada level yang lebih tinggi lagi. Tuhan mau bawa Bapak Ibu kepada penyembahan pada level yang lebih lagi. Bapak Ibu, mari kita akan baca ayat yang akan mendasari firman Tuhan ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Firman Tuhan mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan Bapa mencari, Bapa merindukan penyembah-penyembah demikian. Bapa mencari, Bapa merindukan apa? Penyembah-penyembah demikian yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa alasannya Bapak Ibu? Ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Tuhan itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, yang Tuhan cari di akhir zaman ini, yang Bapak rindukan, Bapak Ibu tidak hanya sekedar percaya Yesus, lalu diselamatkan. Tidak hanya sekedar hidup dipulihkan dan diberkati. Tapi lebih daripada itu. Sebuah kerinduan dari Bapa adalah agar Bapak Ibu menjadi penyembah-penyembah benar. Dan kata yang kita sering dengar adalah true worshiper. Dan Tuhan mau Bapak Ibu menjadi true worshiper. Bapak Ibu, Yesus berkata di dalam ayat ini, bahwa yang Bapa cari adalah penyembah-penyembah yang benar. Artinya, ada juga penyembah-penyembah yang salah. Nah Bapak Ibu, saya berdoa supaya Bapak Ibu bukan saja menjadi penyembah yang salah, tetapi menjadi penyembah-penyembah yang benar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara ciri-ciri menjadi penyembah-penyembah yang benar? Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran? Bapak Ibu, mari kita lihat dulu. Apa yang dimaksud dengan menyembah di dalam kebenaran? Menyembah di dalam kebenaran adalah gaya hidup Bapak Ibu yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Ini berbicara tentang sikap hati Bapak Ibu. Dan ini berbicara tentang hidup Bapak Ibu. Cara hidup Bapak Ibu. Gaya hidup Bapak Ibu yang harus sesuai dengan kebenaran. Dan itulah yang dimaksud dengan menyembah di dalam kebenaran. Tetapi menyembah di dalam kebenaran ini juga memiliki pengertian cara penyembahan Bapak Ibu itu harus sesuai dengan kebenaran firman. Ekspresi penyembahan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menyembah Tuhan, itu harus sesuai dengan kebenaran firman. Yang setuju katakan amin. Tapi Bapak Ibu lihat, yang Bapak cari tidak hanya menyembah Bapak di dalam kebenaran, tetapi juga menyembah Bapak dalam roh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan menyembah Bapak dalam roh? Bapak Ibu, inilah yang akan kita renungkan malam hari ini. Menyembah di dalam roh atau worship in spirit. Pertanyaannya sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa menyembah Bapak di dalam roh? Nah, yang Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu, saudara saya diciptakan Tuhan sebagai manusia. Bapak Ibu diciptakan Tuhan serupa dan segama dengan Allah. Sedangkan tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak serupa dengan Allah. Tetapi manusia serupa dengan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia memiliki roh. Selain memiliki jiwa dan tubuh. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan tubuh? Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pukul tangan Bapak Ibu. Terasa sakit enggak? Sakit bukan? Itulah tubuh. Itu artinya Bapak Ibu memiliki tubuh. Tapi Bapak Ibu dengar baik-baik. Manusia juga memiliki jiwa atau soul. Nah, apa itu jiwa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mikir, Bapak Ibu bisa punya perasaan, Bapak Ibu bisa punya kehendak, Bapak Ibu bisa punya keinginan, Bapak Ibu bisa punya kemauan, dan itu adalah jiwa atau soul Bapak Ibu.
Tapi ingat, manusia tidak sama seperti ciptaan yang lain, yang hanya memiliki tubuh dan jiwa. Tetapi manusia juga punya spirit atau roh. Nah, Bapak Ibu, apa itu spirit? Apa itu roh? Spirit atau roh adalah kesadaran akan adanya Tuhan. Kerinduan akan Tuhan. Dan itu adalah spirit kita, roh kita. Bapak Ibu, saya percaya yang membuat Bapak Ibu memilih untuk hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, itu adalah karena spirit Bapak Ibu. Karena roh Bapak Ibu yang merindukan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, menyembah di dalam kebenaran, Bapak Ibu sudah tahu dan mengerti. Tetapi apa yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh? Bagaimana cara kita menyembah Tuhan di dalam roh? Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan di dalam roh? Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar dan biarlah Alkitab sendiri yang akan menjawab pertanyaan ini. Bapak Ibu, mari kita akan membacanya dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Bapak Ibu, Rasul Paulus di sini menjelaskan begini Bapak Ibu. Surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 mengatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Bapak Ibu, ini adalah satu kesimpulan. Aku akan berdoa dengan roh, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Artinya dengan jiwa. With my soul. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Artinya menyembah dengan rohku, bermazmur dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Rupanya Alkitab mengajarkan kita ada area di mana Bapak Ibu, saudara dan saya berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan dengan jiwa kita. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan akal budi kita. Nah, pertanyaannya, kapan Bapak Ibu berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan dengan jiwa? Saat Bapak Ibu memakai bahasa manusia. Saat tadi kita menyanyi dan memuji Tuhan. Iya kan? Saat Bapak Ibu menaikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bapak Ibu, itu adalah jiwa Bapak Ibu yang sedang memuji Tuhan. Itu adalah akal budi Bapak Ibu yang sedang memuji Tuhan. Pada saat Bapak Ibu berdoa, Tuhan, Engkau ajaib. Besarlah karyamu. Itu adalah jiwa Bapak Ibu. Akal budi Bapak Ibu yang sedang berdoa. Tapi Bapak Ibu lihat, Alkitab mengajar, Bapak Ibu tidak cukup berdoa dan menyembah Tuhan di area jiwa saja. Ingat, ayat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 yang sudah kita baca tadi, Bapa menghendaki, Bapa mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu juga harus berdoa dan memuji, bermazmur dan menyembah Bapa dengan roh. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Mari kita akan melihat di dalam terjemahan Inggrisnya. Di dalam terjemahan Amplified Bible Basic Classic Edition. 1 Korintus pasal 14 ayat 15. Ya, mungkin Pak Hen bisa tampilkan ayatnya. Oke, Pak. 1 Korintus 14 ayat 15 Amplified Bible mengatakan, then what am I to do? Jadi apa yang harus aku lakukan? I will pray with my spirit. Aku akan berdoa dengan rohku. Lalu ditambahkan dan dijelaskan begini Bapak Ibu. By the Holy Spirit that is within me. Dengan Roh Kudus yang ada di dalamku. But I will also pray intelligently. Tetapi aku juga akan berdoa dengan kepandaianku.
with my mind and understanding. Dengan pikiranku dan pengertianku. Itu area apa Bapak Ibu? Area jiwa. Area soul. I will sing with my spirit by the Holy Spirit that is within me. Aku juga akan menyanyi dengan rohku, yaitu oleh Roh Kudus yang ada di dalamku. But I will sing intelligently with my mind and understanding also. Tetapi aku juga akan menyanyi dengan kepandaianku, dengan pikiranku dan pengertianku juga. Dan itulah area jiwa. Nah Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu mau menyembah Tuhan dalam roh, maka roh Bapak Ibu bersama-sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mulai berdoa, menyanyi, menyembah dalam roh bersama Roh Kudus. Nah maksudnya apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan lihat ayat sebelumnya. Di sini dijelaskan lagi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Bapak Ibu perhatikan. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 14 mengatakan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku, apa itu akal budi Bapak Ibu? Jiwa, pengertian, kepandaianku tidak turut berdoa. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Siapa yang harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Bapak Ibu jangan cuma berdoa dan memuji Tuhan di level jiwa. Tetapi Bapak Ibu harus berdoa, memuji dan menyembah sampai ke level roh. Dan Tuhan mengajarkan Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berdoa, memuji dan menyembah sampai ke level roh. Pertanyaannya bagaimana caranya Bapak Ibu berdoa, memuji dan menyembah sampai di level roh? Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, harus dengan berbahasa roh. Dan izinkan Roh Kudus memimpin roh Bapak Ibu menyembah Bapak dalam bahasa roh. Mari Bapak Ibu untuk lebih jelasnya, kita akan membacanya di dalam terjemahan Amplified Bible Edition. 1 Korintus 14 ayat 14 mengatakan, For if I pray in an unknown tongue, tetapi aku berdoa di dalam bahasaku yang tidak aku mengerti, itulah speaking tongue. Itulah bahasa roh. My spirit, by the Holy Spirit within me, praise. Rohku bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalamku berdoa. But my mind is unproductive. It bears no fruit and helps nobody. Setiap waktu aku berdoa di dalam rohku dengan bahasa roh, maka pikiranku tidak berfungsi dan tidak memberikan buah di pikiran maupun menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu harus mengerti. Dan Alkitab menjelaskan bahwa penyembahan dalam roh bisa kita lakukan hanya ketika Bapak Ibu berbahasa roh. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita tidak perlu lagi berdoa dengan akal budi? Oh, perlu sekali Bapak Ibu. Tapi jangan cuma berhenti di area jiwa. Bapak Ibu harus masuk sampai ke level roh. Sampai menyembah dalam roh. Amin. Jadi begini Bapak Ibu, yang Bapak rindukan dan yang Bapak cari, Bapak Ibu harus balance. Harus seimbang antara menyembah di level jiwa dan di level roh. Bapak Ibu tidak hanya menyembah di level akal budi saja. Tidak hanya menyembah di level soul, jiwa Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga harus menyembah sampai ke area roh. Sampai ke area spirit Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu hanya memuji, bermazmur, berdoa sampai di area jiwa, hanya dengan bahasa manusia, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahasa apapun, itu namanya bahasa manusia.
dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya berhenti di area jiwa, di area soul. Dan di sini banyak orang yang tidak sadar. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus ingat, tubuh ini perlu makanan, bukan? Apa yang menjadi makanan bagi tubuh ini, Bapak Ibu? Makanan fisik yang kita makan setiap hari. Nah, jiwa juga perlu diberi makanan setiap hari. Apa makanan bagi jiwa, Bapak Ibu? Firman. Renungan firman Tuhan siang dan malam. Yang merenungkan itu apa, Bapak Ibu? Pikiran kita. Terus perlu apa lagi? Informasi. Perlu apa lagi? Pendidikan. Bapak Ibu perlu lihat berita. Dan itu akan menambah pengetahuan jiwa Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, roh kita tiap hari juga harus diberi makan. Apa yang menjadi makanan dari roh, Bapak Ibu? Selain oleh kebenaran firman Tuhan, tapi roh kita juga harus terus berdoa di dalam bahasa roh. Amin. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah memang Alkitab mengharuskan berbahasa roh? Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan yang berkata, nggak usah berbahasa roh. Tidak boleh berbahasa roh. Bukan dikatakan bahasa roh itu sesat. Mari Bapak Ibu kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam surat 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-39 dan 40. Surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 39 sampai 40 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia untuk bernubuat. Nah, karunia bernubuat itu karunia yang untuk memberkati orang lain. Tapi lihat kalimat berikutnya. Dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, Bapak Ibu, ini ada di Alkitab enggak? Ada, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus tahu, kalau ada hamba Tuhan yang melarang berbahasa roh, berarti dia tidak menyesuaikan dengan ayat firman Tuhan ini. Karena ini jelas dikatakan, Alkitab berkata, janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Ayat yang ke-40. Tetapi 1 Korintus 14 ayat yang ke-40, di situ dikatakan, mungkin bisa ditayangkan ayatnya. Ya, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbahasa roh, tetaplah harus sopan dan teratur. Dalam pengertian tetap bisa dikendalikan. Amin. Jadi Bapak Ibu, selain kita memuji dan menyembah dengan akal budi kita juga harus menyembah dalam roh. Dan nggak ada cara lain menyembah dalam roh kecuali dengan berbahasa roh. Makanya Alkitab berkata, janganlah melarang orang berkata-kata, berdoa dengan bahasa roh. Nah Bapak Ibu, sebagian dari kita berdoa, memuji, dan menyembah dengan memakai bahasa akal budi. Tapi mungkin hanya 3 menit atau nggak sampai kita menyembah dalam roh. Dan Bapak Ibu mengalami berkat ketika Bapak Ibu berkata-kata dalam bahasa roh. Itulah yang namanya menyembah dalam roh. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah bahasa roh itu juga sesuatu yang penting? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-18. Surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah Bapak Ibu perhatikan, ini Rasul Paulus yang mengatakannya. Rasul dan hamba Tuhan yang besar. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku
Paulus berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah Rasul Paulus ini sebagai Rasul Tuhan berbahasa roh? Berbahasa roh. Bahkan dikatakan lebih daripada semua jemaat di Korintus. Lebih daripada kamu semua. Lebih daripada kita. Lebih daripada Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu. Rasul Paulus sendiri sebagai hamba Tuhan, dia sendiri berbahasa roh. Dan seandainya bahasa roh itu nggak perlu, nggak penting, kalau seandainya bahasa roh itu sesat, berarti Paulus juga sesat. Berarti Paulus juga melakukan yang nggak penting, bukan? Jadi seharusnya Bapak Ibu tahu bahwa sebetulnya bahasa roh itu juga sesuatu yang penting. Maka itu sebabnya Paulus dia berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Nah Bapak Ibu, satu ayat lagi di dalam surah 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-5. Ini Paulus yang berkata-kata dan ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan baca 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Aku suka. Paulus suka. Dan Tuhan juga suka. Supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Dikatakan apa Bapak Ibu? Kamu semua. Artinya nggak sebagian. Tapi semua orang percaya. Berkata-kata dengan bahasa roh. Nah Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu masih ingat? Di dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-17, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tidak hanya sebagian orang, tetapi semua orang percaya. Yaitu apa? Salah satunya adalah berbicara dengan bahasa-bahasa baru. Dan itulah bahasa roh. Yang mengerti katakan amin. Nah, 1 Korintus 14 ayat 15 tadi mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, mari kita katakan, saya suka dan saya harus berkata-kata dengan bahasa roh. 1, 2, 3. Saya suka dan saya harus berkata-kata dalam bahasa roh. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, yang pertama adalah bahasa roh. Jadi bahasa roh itu baru level awal. Bapak Ibu bisa paham sampai di sini? Nah, the next levelnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita lanjutkan membacanya. Tetapi lebih daripada itu, lebih daripada bahasa roh, supaya kamu bernubuat. Artinya tidak hanya berhenti di level bahasa roh, tapi akhirnya Bapak Ibu harus bisa menyampaikan pesan Tuhan. Melalui apa? Melalui bahasa akal budi. Dan bernubuat bagi orang lain. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi bukan berarti yang berbahasa roh nggak penting. Tapi lihat, orang the next level adalah Bapak Ibu tidak hanya berbahasa roh, tapi Bapak Ibu juga harus bisa bernubuat. Perhatikan kalimat yang terakhir. Kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Bapak Ibu, aku suka supaya kamu semua berdoa dan berbahasa roh. Tapi ingat, itu baru awal. Baru dasar dari menyembah dalam roh. Dan nanti the next levelnya, Bapak Ibu akan dipakai Tuhan untuk bernubuat. Amin. Tiba-tiba Bapak Ibu bisa mendapatkan satu kata-kata tertentu yang harus Bapak Ibu sampaikan kepada orang lain.
Dan Bapak Ibu bisa bilang kepada orang lain, Bu, Tuhan tadi bilang sesuatu tentang anak ibu. Anak ibu pasti sembuh dari sakit penyakitnya. Ibu itu pasti kaget. Kenapa juga enggak? Saya yakin dia pasti nangis. Kok tahu? Itulah yang namanya bernubuat Bapak Ibu. Menyampaikan sesuatu dalam bahasa akal budi. Dan jadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi kesimpulannya, apakah Bapak Ibu perlu berdoa dan berbahasa roh? Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu yang Bapak cari. Bapak Ibu menyembah tidak hanya di dalam kebenaran, tapi juga dalam roh. Nah sekarang begini Bapak Ibu. Oke, saya ngerti kalau nyembah itu pakai bahasa roh. Kalau nyembah itu harus dalam roh. Yang jadi pertanyaan adalah, apa gunanya Bapak Ibu? Buat apa Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada gunanya, kenapa Paulus berkata, aku suka kamu semua berbahasa roh? Kalau bahasa roh tidak berguna, kenapa Paulus sendiri berkata-kata bahwa aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua? Dan Bapak Ibu harus tahu, ternyata bahasa roh itu sangat powerful. Powerful sekali. Dan sangat bermanfaat. Apa manfaat dari bahasa roh Bapak Ibu? Yang pertama, bahasa roh itu pintu masuk ke alam roh. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan melihat dari dasar ayatnya. Di dalam surah 1 Korintus 14 ayatnya ke-14a. Surah 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 14a mengatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu mulai masuk ke alam roh. Nah Bapak Ibu perhatikan. Ternyata Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berbahasa roh, sikiara laba-laba, huria laba-laba-laba, sande. Bapak Ibu mulai masuk ke alam roh. Bapak Ibu. Jangan berasumsi alam roh itu tempatnya para makhluk halus. Seperti dalam tayangan televisi. Tapi Bapak Ibu juga harus tahu. Tuhan juga ada di alam roh. Para malaikat surgawi juga adalah makhluk roh. Dan Bapak Ibu harus ngerti apa yang Tuhan mau. Ketika Bapak Ibu memuji dan menyembah dengan akal budi, Bapak Ibu berada di level jiwa. Tetapi the next level, Bapak Ibu masuk dalam penyembahan dengan roh. Dengan berbahasa roh. Maka Bapak Ibu akan mengalami yang namanya masuk ke pintu alam roh. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Jujur ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak satu hari merasa berat? Jiwa Bapak Ibu merasa galau. Lalu Bapak Ibu menyanyi dan memuji Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tapi jujur Bapak Ibu, jiwa ini masih terasa galau. Seolah-olah banyak tembok penghalang yang menahan pujian Bapak Ibu. Dan pujian Bapak itu mentok. Mantul. Karena ada tembok penghalang itu. Bapak Ibu pernah ngalamin itu enggak? Kok nggak bisa konsentrasi ya? Kok nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan ya? Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu baru berhenti di area jiwa. Dan Bapak Ibu harus tahu, di area jiwa ini ada banyak tembok yang menahan Bapak Ibu. Banyak tembok penghalang yang menahan Bapak Ibu.
Apa yang menjadi tembok penghalang itu Bapak Ibu? Kekecewaan, kemarahan, sakit hati, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kegentaran, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga pikiran menjadi kacau. Dan ini semua ada di area jiwa. Nah Bapak Ibu harus tahu, yang Tuhan mau Bapak Ibu bisa sampai ke area roh. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bernyanyi, menyanyi, memuji Tuhan dan berdoa dengan akal budi, dengan bahasa manusia, artinya Bapak Ibu berhenti di area jiwa. Nah, apa yang selanjutnya Bapak Ibu harus lakukan? Bapak Ibu harus berdoa dalam bahasa roh. Hiratakaralabalaba, hiralalama, hiralabalaba, sandaralabalabalaba, yaralamalama, sikiaralamalama. Terus berbahasa roh. Dan Bapak Ibu tahu, tiba-tiba semua tembok penghalang itu roboh. Boom. Dan Bapak Ibu mulai masuk ke alam roh. Dan di area roh, Bapak Ibu bisa bertemu dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan. The presence of God. Maka semua kegalauan, semua kebimbangan, semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua kegelisahan, semua kegentaran pergi. Karena Tuhan memberi Bapak Ibu iman, pengharapan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita mengerti akan hal ini. Jadi bahasa roh itu adalah pintu masuk ke alam roh. Dan Bapak Ibu harus ngerti bahwa inilah saat Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan. Roh Bapak Ibu, spirit Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan. Nah yang kedua, manfaat Bapak Ibu berdoa dalam bahasa. Bahasa roh adalah percakapan dengan Bapa. The secret of conversation. Bahasa roh adalah percakapan dengan Bapa. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu berbahasa roh, ini merupakan percakapan rahasia. Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Artinya karena kita manusia nggak ngerti apa artinya bahasa roh itu. Tapi kita akan ngobrol dengan Tuhan di dalam bahasa rahasia. Lihat Bapak Ibu, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, R huruf besar artinya oleh Roh Kudus. Ia, R huruf kecil adalah roh kita. Mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu berbahasa roh, hirata kalalabalaba, hiria lama, yara laba, sandara laba. Sikiara lala sanda. Jiwa kita nggak ngerti. Orang lain juga nggak ngerti. Dengar Bapak Ibu. Iblis pun nggak ngerti. Nah Bapak Ibu. Alkitab berkata di dalam surat Roma pasal 8 ayat 26. Mari kita baca surat Roma pasal 8 ayat 26. Di situ mengatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus membantu Bapak Ibu untuk apa? Untuk mengucapkan kepada Bapa semua kebutuhan dan keadaan Bapak Ibu.
membantu Bapak Ibu dalam kelemahan-kelemahan Bapak Ibu. Bagaimana seharusnya berdoa. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa dengan bahasa manusia, Tuhan, saat ini aku butuh uang untuk kebutuhan hidup keluargaku. Bapak Ibu, saya mau tanya, iblis dengar nggak? Dengar Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh, kita karalabalabala, hurialabalabala, yaralabalabala, sikiarala sandas. Roh Kudus dalam diri Bapak Ibu tahu. Tahu Bapak Ibu, ngerti. Ngerti Bapak Ibu. Dan dia menyampaikan kepada Bapak. Amin Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita ngerti. Tetapi akal budi kita nggak ngerti. Hanya Roh Kudus dan Bapak yang ngerti. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa dengan bahasa manusia, orang lain akan tahu. Tetapi kalau Bapak Ibu berdoa dengan bahasa roh, hanya Roh Kudus dan Bapak yang tahu. Oleh sebab itu, betapa pentingnya berdoa dengan bahasa roh. Nah yang ketiga, manfaat bahasa roh. Nah ini penting Bapak Ibu. Untuk mengaktifkan semua karunia roh. Atau pengaktifan semua karunia roh. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berbahasa roh, Bapak Ibu tidak hanya masuk ke alam roh, tidak hanya memakai bahasa rahasia dengan Bapak, tetapi Bapak Ibu bisa mengaktifkan semua karunia roh yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu, Paulus kepada anak dirinya Timotius berpesan di dalam surat Timotius pasal 1 ayat yang ke-6 untuk mengorbankan semua karunia Allah yang ada padanya oleh penumpangan tanganku atasnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berbahasa, yaralabalaba, huriyalah maselama sikiaralala sandi. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu ada di alam roh, ada di hadirat Tuhan, dan Tuhan hadir. Dan tiba-tiba Bapak Ibu akan terima karunia yang namanya iman. Ada yang namanya karunia hikmat. Ada juga karunia mukjizat. Ada karunia kesembuhan. Ada karunia membedakan roh. Ada karunia macam-macam Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu. Ketika Bapak Ibu sedang mengalami persoalan. Bapak Ibu kemudian berdoa dengan bahasa. Furiyalamase, furiyalama-lama-lama, takaralabalabalabalaba, yaralabalabalaba. Bapak Ibu, aktifkan karunia iman. Bapak Ibu katakan, imanku mengalahkan semua persoalan hidup di dunia ini. Imanku mengalahkan segala sesuatunya. Dan imanku mengubah hal yang tidak mustahil bagi manusia, tapi itu mustahil bagi Allah. Dan Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Ibu akan bangkit dari persoalan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu memperoleh karunia hikmat untuk mengatasi persoalan yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Yang Bapak Ibu alami saat itu. Amin Bapak Ibu. Ketika ada orang sakit, baik itu Bapak Ibu sendiri atau orang lain, Bapak Ibu berdoa dan berbahasa roh. Yaralabalabalabalaba. Kita karalamasa. Sikiaralala. Hirakalalabas. Jujur saya mau tanya. Yang bisa menyembuhkan siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu atau Tuhan? Bapak Ibu nggak bisa menyembuhkan. Bapak Ibu nggak bisa apa-apa. Yang bisa menyembuhkan itu siapa? Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu berdoa dengan bahasa roh, sikiaralamase, yaralamas, furialabalabala. Maka karunia kesembuhan mulai aktif. Dan orang itu mulai tumpang tangan. Dan sesuatu terjadi. Orang sakit disembuhkan. Amin. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang terkenal mengatakan, itu rahasia saya.
It is a simple thing. Sangat simple. Cuman bawa ke hadirat Tuhan. Nyembah dalam roh. Dan Bapak Ibu tumpangan tangan. Maka mukjizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Amin. Bapak Ibu ngalamin masalah. Kemudian buntu. Nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu perlu hikmat dari Tuhan. Nyembah dalam roh. Nyembah dalam roh. Bala. Hira takalamas saya. Bapak Ibu, masuk ke alam roh. Ke alam roh. Kalau Tuhan berada di hadirat Tuhan, Bapak Ibu akan ketemu Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada di hadirat Tuhan, dan Roh Kudus mulai aktifkan hikmat, dan tiba-tiba Bapak Ibu disuruh untuk lakukan ini. Untuk lakukan itu. Bapak Ibu harus ini. Bapak Ibu harus itu. Dan Bapak Ibu lakukan itu. Tiba-tiba masalah Bapak Ibu dibereskan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang penting, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya berbahasa roh Bapak Ibu? Yang pertama, mintalah Tuhan untuk membaptis Bapak Ibu dengan Roh Kudus. Minta Bapak Ibu. Malam hari ini, Bapak Ibu yang belum pernah berbahasa, yang belum pernah ngalamin bahasa, baptisan Roh Kudus. Minta Tuhan membaptis dengan Roh Kudus. Nggak usah takut Bapak Ibu. Minta apa Bapak Ibu? Minta bahasa roh. Minta Tuhan membaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 itu dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu membuat pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Mintalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Gak usah takut. Minta bahasa roh. Minta Tuhan membaptis Bapak Ibu dengan Roh Kudus. Nah, yang kedua, aktifkan bahasa roh. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu minta Roh Kudus dan imani, Roh Kudus ada di dalam Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan diberikan bahasa yang baru. Bahasa roh. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan selanjutnya adalah Bapak Ibu aktifkan bahasa roh itu. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Bahasa lain itu apa Bapak Ibu? Itulah bahasa roh. Yang harus membelinya siapa? Kita sendiri. Dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus sudah diberikan. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kita tinggal apa Bapak Ibu? Mengaktifkannya. Makanya jangan diam Bapak Ibu. Mulai berkata-kata. Mulai katakan, haleluya, 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 haleluya. Dan Bapak Ibu bisa naikkan pujian. Haleluya, 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 haleluya. Terus kita nyanyikan lagu. Katakan haleluya, haleluya. Dan izinkan Tuhan untuk mengubah pujian Bapak Ibu menjadi satu bahasa yang lain. Sebagai percakapan Bapak Ibu dengan Tuhan. Itulah bahasa roh. Menyembah di dalam roh. Worship in spirit. Sembahlah Tuhan di dalam roh.
Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, mari kita naikkan bersama-sama satu pujian. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bapak Ibu, imani pujian ini. Dan mintalah Roh Kudus bekerja dan bertahta di dalam kehidupan kita. Terimalah urapan, lawatan dari Roh Kudus malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama sebagai penyembahan kita. Sebagai persembahan yang terbaik yang kita persembahkan bagi Tuhan dan Allah kita. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lebih lagi urapanmu
Amin. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan ini, setiap firman ini akan mengubah Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan Bapak Ibu. Apapun itu, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.